Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrio Syarmanda dengan NIM 23115763. Saya dari kelas Informatika 07. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus Smart Office Internet of Things. Oke, saya jelaskan sedikit. Pada studi kasus Smart Office IoT ini diterapkan di lingkungan perkantoran untuk menciptakan sistem kerja yang lebih cerdas, efisien, dan otomatis. Dalam penerapannya, Smart Office memanfaatkan berbagai sensor IoT seperti suhu, kelembapan, cahaya, dan sensor kehadiran. Sensor-sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data kondisi ruangan secara real-time. Data yang diperoleh kemudian dikirim ke sistem pusat untuk dianalisis. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk mengontrol perangkat kantor secara otomatis, dapat menyalakan atau mematikan lampu dan AC, mengatur suhu ruangan, serta meningkatkan keamanan kantor. Dengan demikian, Smart Office tidak hanya meningkatkan kenyamanan kerja, tetapi juga membantu pengelolaan kantor menjadi lebih efisien. Tujuan analisis data pada Smart Office yang pertama, mengoptimalkan penggunaan energi. Dengan menganalisis data dari sensor, sistem dapat mengurangi pemborosan listrik, misalnya dengan mematikan lampu dan AC saat ruangan tidak digunakan. Kedua, meningkatkan kenyamanan karyawan. Data suhu, kelembapan, dan pencahayaan dianalisis agar kondisi lingkungan kerja tetap nyaman dan mendukung produktivitas. Ketiga, meningkatkan efisiensi operasional kantor. Analisis data kehadiran membantu manajemen mengetahui pola penggunaan ruangan sehingga fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal. Keempat, meningkatkan keamanan kantor. Data dari sensor gerak dan sistem akses digunakan untuk memantau aktivitas di area kantor dan mencegah akses yang tidak sah. Yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Informasi yang dihasilkan dari analisis data IoT menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dan perencanaan ke depan. Dataset ini bertujuan untuk yang pertama, monitoring aktivitas ruangan, yang kedua, analisis kenyamanan lingkungan kerja, dan yang terakhir, optimalisasi penggunaan energi dan ruang. Dataset ini terdiri dari 30 baris data atau observasi, 5 kolom variabel, data bersifat time series atau berdasarkan waktu. Oke, kita masuk ke bagian codingan collab-nya. Di sini di codingan pertama, yaitu kita load data atau menampilkan untuk memasukkan data. Yang dimana datanya sudah saya siapkan dari tugasnya sendiri, yaitu Smart Office IoT berbentuk CSV. Setelah dimasukkan datanya, terus kita menampilkan datanya menggunakan codingan df hit. Nah, di sini datanya yang sudah saya bilang tadi ada 30 baris, ini panjang ya, ada sekitar 3 hari. Terus ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama ada timestamp, room ID, okupansi, temperatur, dan light. Terus kita menggunakan dfinfo. Fungsi utamanya untuk melihat ringkasan struktur dataset, yang dimana berbagai seluruh info-infonya. Terus kita juga dapat menampilkan info tersebut dengan menggunakan tabel sebagai berikut. Kita lanjut di bagian A, visualisasi tren kehadiran, jam sibuk dan jam sepi. Kita masukkan codingan seperti ini untuk menghasilkan hasil analisis jam sibuknya di jam berapa. Di sini kita bisa tahu jam sibuknya mulai dari jam 11 dengan 10 orang, terus jam sepinya 8 dengan 1 orang.
Kita lanjut di bagian B, analisa korelasi. Pada bagian ini, hubungan antara jumlah kehadiran atau okupansi dan suhu temperatur di room A dieksplorasi. Terus hasil korelasinya menunjukkan bahwa Pearson correlation-nya 0,60. Terus Spearman correlation-nya 0,60 juga. Nilai korelasi positif dan sedang ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang cukup kuat di mana suhu ruangan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang di dalamnya. Ini relevan untuk optimalisasi sistem pendinginan atau AC. Terus kita lanjut ke bagian C. Rekomendasi efisiensi energi. Di bagian ini, menganalisis hubungan antara jumlah kehadiran, okupansi, dan intensitas cahaya light di room A. Hasil korelasi yang ditemukan adalah Pearson correlation-nya yaitu berjumlah 0,87, Spearman correlation-nya yaitu 0,88. Korelasi positif yang sangat kuat ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya di ruangan memiliki respon yang sangat baik terhadap jumlah kehadiran pengguna. Artinya ketika ada lebih banyak orang, cahaya cenderung lebih terang, dan sebaliknya. Ini mengindikasikan bahwa sistem pencahayaan sudah cukup optimal dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan. Berpotensi menunjukkan adanya sensor atau sistem otomatis yang bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil analisis di jam sepi pada jam 8 saat kehadiran hanya satu orang, suhu ruangan kemungkinan besar tidak akan terlalu tinggi. Oleh karena itu, penggunaan AC dapat dikurangi atau diatur ke mode hemat energi selama periode ini. Korelasi okupansi dan temperatur terdapat korelasi positif atau Pearson correlation 0,60 dan Spearman correlation 0,60. Seperti yang saya jelaskan tadi. Antara jumlah kehadiran, okupansi, dan suhu. Ini berarti ketika jumlah orang di ruangan sedikit, suhu cenderung lebih rendah dan sebaliknya. Dengan demikian, sistem AC dapat diintegrasikan dengan sensor okupansi untuk secara otomatis menyesuaikan tingkat pendinginan. Ketika okupansi rendah, AC dapat disetel untuk bekerja pada kapasitas yang lebih rendah atau bahkan dimatikan jika suhu masih dalam batas nyaman yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, penggunaan AC sebaiknya diturunkan atau disesuaikan secara otomatis pada jam-jam dengan kehadiran yang rendah atau seperti jam sepi pada pukul jam 8. Dan secara umum pada periode di mana sensor okupansi mendeteksi jumlah orang yang sedikit di dalam ruangan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.